Oke, baiklah di sini langsung saja kita mulai untuk menghemat waktu juga ya teman-teman dan kepada Ibu juga selaku dosen pembimbing. Baiklah, saya buka dulu. Selamat pagi untuk kita semua. Salam sejahtera. Terima Pagi. kasih. Terima, terima kasih kepada Ibu Eklima selaku pembimbing kelompok 1 di stase PPMB 2 dan terima kasih juga kepada teman-teman yang telah bersedia hadir untuk menjadi audiens ataupun peserta di seminar kasus kelompok kami pada hari ini. Baiklah, di sini langsung saja kami akan memaparkan materi kami yang akan dipresentasikan oleh Ari, kemudian Ervina, dan Siska. Silahkan untuk ditampilkan PowerPoint-nya. Baik. Baik. Terima kasih untuk kesempatannya, moderator Novita. Saya perkenalkan, nama saya Ervina Ulihabeahan, akan mempresentasikan kasus pengelolaan kami, yaitu tonsilektomi, di mana kami berjumlah 13 orang. Nama-namanya sudah tertera di layar teman-teman semua dan Ibu. Selanjutnya, ini adalah konten-konten yang akan kita bahas pada presentasi kita hari ini. Ada pengertian patofisiologi, etiologi, tata laksana, manifestasi klinis, serta ASCEP. Pendahuluan, kita sebelum membahas tentang asuhan keperawatan pasien tonsilektomi, kita harus tahu apa itu tonsil. Tonsil adalah suatu akumulasi dari limfonoduli permanen yang letaknya di bawah epitel yang telah terorganisir sebagai suatu organ. Tonsilla lingualis yang terletak pada redis linguae, tonsilla palatina atau tonsil terletak pada isthmus vacuum antara arcus glossopalatinus dan arcus glossoparamicus. Tonsilla parahika atau adenoid yang terletak pada dinding dorsal dari nasofaring. Tonsilla tubaria yang terletak pada bagian lateral nasofaring di sekitar ostium tuba auditiva dan flankes dari peyek atau tonsil perut terletak pada ileum. Nah, untuk pengertiannya sendiri, tonsilitis adalah peradangan tonsil palatina. Tonsil palatina tadi kita tahu bahwa dia berada di ileum yang merupakan bagian dari cincin Waldeyer. Cincin Waldeyer terdiri atas susunan kelenjar limfa yang terdapat di dalam rongga mulut, yaitu tonsil faringeal, tonsil palatina atau tonsil faucial, tonsil lingual, tonsil tuba, atau lateral dinding faring. Jadi tonsilitis itu adalah peradangan tonsil palatina. Nah, tonsilitis kronis umumnya terjadi akibat komplikasi tonsilitis akut yang tidak mendapat terapi yang adekuat atau tidak mendapatkan pengobatan secara tepat. Nah, proses ini diikuti dengan pengobatan dan serangan berulang setiap 6 minggu hingga 3-4 bulan. Sering serangan merupakan faktor predisposisi timbulnya tonsilitis kronis yang merupakan infeksi vokal. Faktor predisposisi lain yaitu adanya kebiasaan merokok, kebiasaan mengkonsumsi beberapa jenis makanan yang tidak baik, hygiene mulut yang kurang, pengaruh cuaca, kelelahan fisik, dan kuman. Selanjutnya, untuk etiologinya yang pertama, bakteri.
Bakteri yang paling banyak ditemukan pada jaringan tonsil adalah Streptococcus B hemolyticus. Beberapa jenis bakteri lain ya Staphylococcus, Pneumococcus, Haemophilus influenza, virus, jamur, dan bakteri anaerob lainnya. Selanjutnya, nah, untuk manifestasi klinisnya, seringkali pasien tonsilitis itu mengeluh ada penghalang atau rasa mengganjal di tenggorokan. Tenggorokan terasa kering dan pernafasan bau, tonsil membesar dengan permukaan yang tidak rata, tonsil terlihat hiperemi, membengkak, dan ada kriptem lebar dan detritus. Tanda-tanda infeksi seperti demam, infeksi saluran nafas, nyeri menelan, lesu, dan tidak nafsu makan. Ini adalah manifestasi klinis dari seseorang yang terkena tonsilitis. Selanjutnya, nah, patofisiologinya yang pertama itu dimulai dengan invasi kuman atau adanya tonsil yang terinfeksi oleh patogen atau bakteri atau virus, misalnya Streptococcus beta hemolytic. Lalu penyebaran limfogen pada faring dan tonsil menyebabkan proses inflamasi sehingga terjadinya tonsilitis akut. Selanjutnya, hipertrofi tonsilitis sehingga mengakibatkan udem pada tonsil dan adenoid membesar, dan terjadilah tonsilitis. Lalu setelah tonsilitis itu kronis, dilakukanlah tonsilektomi. Nah, untuk yang terjadi dari tonsilektomi itu adalah gangguan integritas jaringan kulit luka bekas operasi, penyebaran kuman, lalu resiko infeksi, terus insersi tonsil karena tonsilektomi tadi mengakibatkan nyeri, lalu gangguan menelan, kemudian yang terakhir itu didapatkan bahwa pasien tonsilektomi ini perubahan nutrisi kurang dari kebutuhan. Selanjutnya, ini untuk tata laksana. Ada tata laksana untuk pasien tonsilitis tadi adalah yang pertama tonsilektomi. Pasien tonsilitis kronis dilakukan pembedahan yang bernama tonsilektomi atau pengobatan untuk mengangkat tonsil yang sudah meradang tersebut. Lalu selanjutnya setelah tonsilektomi, tata laksana yang lainnya adalah terapi antibiotik. Terapi antibiotik pada tonsilitis kronis sering gagal mengurangi dan mencegah rekurensi infeksi. Untuk itu dibarengi dengan tonsilektomi. Pemberian terapi antibiotik dibarengi dengan tonsilektomi. Lalu asuhan keperawatan akan dilanjutkan oleh partner saya, Francisca. Kepada Francisca saya persilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan memaparkan tentang asuhan keperawatan untuk pasien tonsilektomi. Baik. Nah, di sini kasus yang kami angkat bernama inisial AN, anak N, jenis kelamin perempuan, usianya 11 tahun. Nah, ini tanggal masuknya tanggal 10 Juli tahun 2017 dengan keluhan utama sering nyeri menelan. Kemudian riwayat penyakit sekarang, sejak 1 bulan yang lalu, pasien mengeluh sering nyeri menelan yang hilang timbul. Nyeri menelan dirasakan terutama saat menelan makanan. Pasien juga mengeluh perasaan tidak enak di tenggorokan dan bau mulut. Sebelumnya pasien juga mengeluh nyeri menelan disertai dengan sering demam, batuk, pilek, dan lendir putih yang kumat-kumatan dan hidung tersumbat. Ibu pasien mengatakan pasien ngorok saat tidur. Pasien tidak mengeluh nyeri pada kedua telinga dan tidak ada kurang pendengaran dan tidak ada sakit kepala. Kemudian, riwayat penyakit dahulu dan riwayat pengobatan, pasien memiliki riwayat pilek yang cukup lama dan hilang timbul sejak 1 bulan terakhir. Kemudian pasien telah berobat ke puskesmas dan diberi obat. 2 minggu setelah masuk rumah sakit, pasien pergi berobat ke dokter. Setelah diperiksa, pasien diberitahukan bahwa amandelnya membesar dan disarankan untuk dilakukan operasi pengangkatan amandel. Namun pasien belum mau dioperasi dan lebih memilih untuk diberi pengobatan mengurangi gejala. Seminggu yang lalu obatnya habis dan keluhan muncul lagi.
Kemudian riwayat penyakit keluarga tidak ada. Riwayat alergi, pasien mengaku tidak memiliki riwayat alergi makanan maupun obat-obatan. Kemudian pemeriksaan fisik yang dilakukan terkhusus untuk pemeriksaan telinga. Untuk telinga kanan, tragus untuk telinga kanan, nyeri tekan tidak ada, edema tidak ada, telinga kiri juga demikian. Kemudian daun telinganya bentuknya normal, tidak ada hematoma dan tidak ada nyeri tarik aurikular. Nah, di liang telinga terdapat cerumen, baik telinga kiri dan telinga kanan. Kemudian terkait dengan membran timpani, terdapat cone of light di telinga kanan maupun di telinga kiri. Kemudian untuk pemeriksaan hidung secara bentuk simetris, bentuknya normal, sekretnya mukoserus. Kemudian untuk pemeriksaan hidung semua baik. Untuk pemeriksaan, nah di sini terdapat warna hiperemesis di tonsil sebelah kanan dan juga di sebelah kiri. Baik secara fisik, pemeriksaan secara fisik status generalis, keadaan umumnya baik, kesadaran kompos mentis, berat badannya 24 kg, status gizi cukup, tanda-tanda vital, tekanan darahnya 110/70, nadinya 89 kali per menit, respirasinya 24 kali per menit, suhunya normal. Data penunjang, data fisikologis, klien terlihat stabil, persepsi terhadap penyakit ia yakin dan optimis akan kesembuhan penyakitnya. Yang kedua, secara data sosial, hubungan klien dengan lingkungan rumah sakit dan tenaga kesehatan baik, serta dukungan keluarga sangat penuh untuk kesembuhan klien. Secara spiritual, klien selalu berdoa untuk kesembuhannya, dan data ekonomi, klien termasuk keluarga yang perekonomiannya menengah. Ini pemeriksaan laboratoriumnya. Terdapat diagnosis tonsilitis kronis. Diagnosa bandingnya tonsilofaringitis kronis, dan rencana terapinya itu adalah secara obat-obatan dan pembedahannya akan dilakukan pembedahan tonsilektomi. Kemudian untuk sementara ini pendidikan untuk pasien. Untuk sementara hindari makanan yang berminyak, manis, pedas, dan lainnya yang dapat mengiritasi tenggorokan. Begitu pula dengan minuman dinginnya, jangan mengkonsumsi minuman dingin juga. Menjaga hygiene mulut, datang kembali untuk kontrol setelah 5 hari. Baik, untuk selanjutnya kami persilahkan saudara kami Arif untuk melanjutkan presentasinya. Silakan Arif. Baik, terima kasih kepada rekan saya, Francisca Sitorus. Saya akan melanjutkan terkait dengan pemaparan dari asuhan keperawatan. Untuk yang pertama adalah data subjektif. Kita lihat bahwa klien mengeluh nyeri pada saat menelan. Klien mengeluh nyeri pada tenggorokannya. Astaga. Tahu ya. Kok airplane mode sih? Klien mengeluh nyeri pada daerah post-op. Kemudian data objektifnya terlihat adanya luka insisi. Untuk masalahnya resiko tinggi infeksi. Untuk penyebabnya operasi invasif menyebabkan penyebaran kuman sehingga akan menyebabkan resiko tinggi infeksi.
Baik, untuk yang ketiga, data subjektifnya klien mengatakan sudah bisa menelan es krim dan makan makanan cair lainnya. Untuk data objektif terlihat adanya refleks menelan. Untuk masalahnya adalah gangguan menelan, penyebabnya tindakan pembedahan, bukan. Baik, mohon maaf ada gangguan sedikit. Silakan operator, next. Baik, untuk yang keempat adalah diagnosa pasien. Pasien mengatakan sudah tidak kurus dan berat badan naik. Data objektifnya bisa terlihat penambahan berat badan. Untuk masalah nutrisi kurang dari kebutuhan. Untuk penyebabnya tindakan pembedahan menyebabkan luka insisi, menyebabkan nyeri, gangguan menelan, tidak selera makan, nutrisi kurang dari kebutuhan. Next. Baik, untuk diagnosa keperawatannya, yang pertama adalah nyeri berhubungan dengan adanya luka insisi. Kemudian, mohon maaf, ini agak kurang jelas ya. Kemudian yang kedua, resiko tinggi infeksi berhubungan dengan penyebaran kuman akibat invasif pasca operasi. Yang ketiga adalah gangguan menelan. Yang keempat adalah nutrisi kurang dari kebutuhan. Baik, untuk intervensi keperawatan yang pertama adalah nyeri berhubungan dengan trauma insisi pasca operasi. Tujuannya adalah setelah dilakukannya intervensi ini diharapkan kalian tidak mengeluh nyeri. Kriteria hasil nyeri hilang, berkurang. Kemudian tonsil klien kembali normal dan tidak ada kemerahan. Kemudian untuk intervensi kaji tingkat nyeri. Kemudian selanjutnya adalah anjurkan teknik relaksasi dengan distraksi dan nafas dalam. Kemudian yang ketiga adalah kolaborasi dengan dokter untuk pemberian analgetik. Untuk rasionalnya adalah mengetahui skala nyeri, kemudian selanjutnya membantu mengendalikan nyeri dan mengalihkan perhatian dari rasa nyeri. Kemudian untuk menghilangkan rasa nyeri. Selanjutnya untuk yang kedua, baik, untuk risiko yang kedua adalah resiko tinggi infeksi berhubungan dengan penyebaran kuman akibat invasif pasca operasi. Untuk tujuannya setelah dilakukan intervensi ini diharapkan menunjukkan peningkatan penyembuhan luka tepat waktu. Nah, selanjutnya adalah intervensinya yaitu kaji adanya tanda-tanda infeksi, observasi TTP, kemudian kolaborasi dengan dokter pemberian antibiotik. Nah, untuk rasionalnya untuk mendeteksi dini terjadinya infeksi, observasi TTP, kemudian kolaborasi dengan dokter pemberian antibiotik. Nah, untuk rasionalnya untuk mendeteksi dini terjadinya infeksi, observasi TTP, rasionalnya mengetahui keadaan umum klien dan tanda-tanda infeksi apabila terjadinya peradangan. Selanjutnya adalah kolaborasi pemberian analgetik, rasionalnya antibiotik dapat mencegah sekaligus membunuh kuman penyakit untuk berkembang biak. Baik, untuk selanjutnya, yang ketiga adalah gangguan menelan berhubungan dengan nyeri akibat luka insisi pasca operasi. Tujuannya setelah dilakukan tindakan perawatan terapi selama 3x24 jam diharapkan refleks menelan bagus, tidak tersedak saat menelan, tidak batuk saat menelan, usaha menelan secara normal dan menelan dengan nyaman. Untuk intervensinya, pantau gerakan lidah klien saat menelan. Rasionalnya melihat apakah refleks menelan baik setelah dilakukan insisi tonsilektomi. Kemudian hindari penggunaan sedotan minuman. Nyeri dapat mengakibatkan klien tidak mau makan. Selanjutnya bantu pasien untuk memposisikan kepala, fleksi ke depan untuk menyiapkan menelan. Makanan yang lunak dan cair tidak akan merusak bagian mukosa kulit yang luka akibat luka insisi. Libatkan keluarga untuk memberikan dukungan. Selanjutnya,
Diagnosa yang terakhir yaitu diagnosa keempat. Pasien mampu makan sedikit tapi sering dan secara perlahan. Untuk intervensinya, auskultasi bising usus, timbang berat badan sesuai indikasi, menganjurkan untuk makan sedikit tapi sering, tentukan makanan yang tidak membentuk gas, menganjurkan untuk mengkonsumsi makanan yang tidak pedas dan mengandung minyak, kemudian berkolaborasi dengan ahli gizi terkait makanan yang diberikan untuk proses penyembuhan luka. Untuk rasionalnya adalah membantu dalam menentukan respon untuk makanan, mengevaluasi keefektifan kebutuhan mencegah pemberian nutrisi. Kemudian makan sedikit tapi sering akan membantu pasien memenuhi kebutuhan nutrisi. Selanjutnya, baik, mungkin sekian presentasi kasus dari kami. Perlu diketahui bahwa di dalam kasus kami ini untuk pasiennya sudah mengalami tonsilitis kronis T3 dan harus dilakukan pembedahan. Oleh karena itu kami mengangkat kasus tonsilektomi pada pasien tonsilitis kronis. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman yang sudah mempresentasikan. Di sini langsung saja kita buka sesi tanya jawab ya. Dari para audiens, kira-kira ada yang ingin bertanya? Jika ada, kami akan membuka 5 sesi pertanyaan. Saya boleh? Atas nama siapa? Boni. Oke. Silakan, Boni. Saya ingin bertanya, jika apabila sudah melakukan operasi tonsilitis ini kan, apakah dapat kambuh kembali atau tidak? Itu saja pertanyaan saya. Oke, itu saja pertanyaannya, Boni. Dari teman-teman sekali, apakah ada yang bisa menjawab? Oke, di sini saya akan coba menjawab sedikit ya dari pertanyaan Boni. Tadi kalau dia sudah pernah melakukan tonsilitis, itu biasanya kadangnya itu tidak akan pernah lagi sakit ataupun kambuh karena amandelnya sudah diangkat. Nah, tetapi bisa saja itu dia kambuh lagi karena tonsilitisnya itu enggak semua diangkat, jadi bisa menyebabkan radang. Setelah itu juga tonsilitis ini biarpun dia setelah dioperasi juga harus tetap memperhatikan makanan yang harus dikonsumsi biar supaya tidak mengundang bakteri untuk menyebabkan radang yang ada di tonsilnya lagi. Jadi itu sekian dari jawaban dari saya. Kira-kira Boni bagaimana? Apakah sudah puas? Oh, jadi begitu ya. Apabila pembedahannya tidak secara maksimal atau tidak mengangkat seluruhnya, dapat menimbulkan gejala lagi. Iya, seperti itu. Oke, terima kasih jawabannya. Oke, sama Boni. Ada lagi yang ingin bertanya untuk yang kedua? Izin bertanya ya. Iya, atas nama siapa? Fatimah. Iya. Kan tadi sebelumnya berdasarkan yang sudah dijelaskan oleh kelompok. Nah, sebagian tonsilitis itu kan disebabkan oleh kuman kan ya. Nah, saya mau bertanya bagaimana proses terjadinya tonsilitis yang disebabkan oleh kuman itu sendiri. Sudah sampai situ aja pertanyaannya, Fatimah. Iya, terima kasih ya. Yuk. Kira-kira sambil menunggu jawaban, apakah ada lagi yang ingin bertanya atau ada teman-teman yang ingin menjawab pertanyaan dari teman kita Fatimah sebelumnya? Baik, saya Indah Boni Dea. Ya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Fatimah. Pertanyaannya itu bagaimana terjadinya tonsilitis. Nah, di sini terjadinya tonsilitis ini dimulai saat kuman masuk ke tonsil, yaitu melalui kripte sampai disebut sampai di situ secara aerogen atau melalui hidung
droplet yang mengandung kuman ini terhirup oleh hidung, lalu masuk ke nasofaring dan juga terus ke tonsil. Nah, untuk terjadinya tonsilitis yang kedua itu bisa juga terjadi karena foodborne, yaitu melalui mulut yang masuk bersama makanan. Jadi kuman ini juga bisa masuk ke mulut, yaitu melalui makanan. Ya, sekian dari jawabannya. Apakah bisa membantu? Apakah diterima jawaban dari saya? Ya, baik Indah. Terima kasih Anda. Ya, Izin sama-sama. menambahkan, Dea, Iya, ada yang ingin ditambahkan dirasanya? izin menambahkan. Jadi setelah masuknya kuman, fungsi tonsil sebagai pertahanan terhadap masuknya kuman ke tubuh, baik melalui hidung maupun mulut. Kuman yang masuk ke situ dihancurkan oleh makrofag dan sel-sel polimorfonuklear. Jika tonsil berulang kali terkena infeksi, maka pada suatu waktu tonsil tidak bisa membunuh kuman-kuman semuanya. Akibatnya kuman bersarang di tonsil. Kemudian pada keadaan inilah fungsi pertahanan tubuh dari tonsil berubah menjadi sarang infeksi atau tonsil sebagai vokal infeksi. Sudah selesai Nur Hasanah? Sudah, ya. Mungkin itu tambahan dari kelompok kami untuk pertanyaan dari Fatima yang telah dijawab oleh Indah dan juga Nur Hasanah. Selanjutnya langsung saja untuk pertanyaan ketiga, kira-kira adakah yang ingin ditanyakan dari audiens? Izin bertanya. Ya, dengan nama siapa ya? Atas nama siapa? Mohon maaf, tadi yang pertanyaan yang ketiga siapa ya yang mau bertanya tadi ya? Arta, tapi kayaknya jaringannya terganggu. Boleh nggak digantikan? Ya udah. Izin bertanya. Yes. Nama saya Makfiratur Rahmat. Ya. Jadi kan adik saya punya penyakit amandel. Nah, ada kebiasaan yang dikasih orang tua saya yaitu minum Sprite, tapi pipetnya pakai tangkai daun pepaya gitu. Itu menurut kelompok bagaimana dari segi medis? Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Dari teman-teman sekelompok, bagaimana? Apakah ada yang bisa menjawab dari pertanyaan teman kita Mafiratur Rahma? Baiklah, saya Elizabeth, moderator. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Mahfira tadi ya. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, kalau amandel yang disebut dengan tonsil itu merupakan kelenjar pada tenggorokan yang perannya sebagai salah satu pertahanan tubuh terhadap infeksi. Nah, jadi kalau kelenjar pada tenggorokan yang perannya sebagai salah satu pertahanan tubuh terhadap infeksi. Nah, jadi kalau amandel itu membengkak, itu disebabkan karena ada akibat infeksi yang disebut tonsilitis. Karena disebabkan infeksi itu, penanganan yang tepat adalah dengan mengatasi infeksinya. Jadi biasanya peradangan akut, ukuran tonsil atau amandelnya dapat kembali seperti semula sebelumnya. Nah, biasanya kondisi ini dokter biasanya menyarankan untuk melakukan operasi pengangkatan. Untuk penanganan dengan Sprite yang
minum Sprite ya pakai pipetnya pakai tangkai dan pepaya. Nah, itu belum memiliki dasar ilmiah karena belum ada literatur ilmiah yang menyatakan hal tersebut. Jadi, tindakan itu bisa memberikan kemungkinan bahaya infeksi bila batang daun pepaya yang digunakan tidak dibersihkan dengan baik. Begitu. Terima kasih atas jawabannya, Elizabeth. Apakah ada teman-teman yang ingin menambahkan lagi atau ada ingin menyarankan atau mengasih pendapat? Saya moderator ingin menambahkan, ya benar sekali tadi yang dibilang Sabet, karena radang amandel itu sendiri sering terjadi berulang gitu kan. Jadi hal ini yang akan dapat menyebabkan pembengkakan pada tonsil menjadi permanen dan sulit untuk kembali pada ukuran semulanya gitu kan. Jadi tonsilektomi merupakan tindakan yang mungkin akan dianjurkan oleh dokter. Dan untuk yang tadi ditanyakan yang pemberian Sprite dengan menggunakan sedotan batang pepaya itu memang belum ada dasar ilmunya sehingga resiko untuk terjadinya infeksi. Begitu, moderator. Terima kasih, Ai. Apakah dari Novira Turama sudah puas dengan jawaban kelompok atau ada yang ingin lagi diperjelas? Baiklah, tidak ada. Terima kasih ya. Oke. Untuk yang keempat, apakah dari audiens ada yang ingin bertanya? Baik, izin moderator. Jadi karena kita belum Zoom kita belum premium, jadi ini tinggal setengah menit lagi. Jadi terima kasih kepada teman-teman semua. Saya akan berhenti merekam di sini dan Zoom kita akan berakhir. Terima kasih atas partisipasinya. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Baik, jadi saya sudah selesai merekam tadi dan kita akan dan Zoom kita akan berakhir. Apakah dilanjutkan atau bagaimana, Ibu Ketua? Baik, silahkan Ibu Ketua. Apa? Bang apa itu? Siapa nyuci piring? Kak Rani.
Baik, kami persilahkan kepada Denovita. Baiklah, di sini kita lanjut saja. Mohon maaf sebelumnya ada kesalahan teknis. Apakah ada lagi yang ingin bertanya dari para audiens? Apakah Saudara Denovita sudah bergabung dengan kami? Sudah, ini saya. Atau sinyalnya belum ada? Saya sudah bergabung. Baiklah, kita lanjut saja ya. Apakah semuanya dengar? Dengar. Oke, baiklah. Dengar. Oke, kita lanjut saja dari para audiens. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Baiklah, karena signal dari Saudari Denovita belum ada, jadi saya persilahkan Udah kepada ada loh, teman-teman Siska. yang bertanya kembali. Siska. Iya, Siska. Denovitanya udah hadir. Loh, oh sorry, maaf saudara, suaranya tidak kedengaran tadi. Oke, baiklah langsung saja ya. Yang ingin bertanya selanjutnya silahkan. Yang ingin bertanya, ayo. Dipersilahkan. Dengan siapa namanya? Sri Indayani. Iya, Sri Indayani. Mau nanya tentang apa nih? Tadi kalau nggak salah kelompok tidak ada menyajikan tentang pathway terkait penyakit tonsilitis ya. Kalau boleh nggak kelompok menjelaskan tentang pathway tersebut? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya Sri Indayani. Untuk kelompok, silakan didiskusikan atau ada yang ingin langsung menjawab. Baik, saya ingin menjawab pertanyaan kita Sri. Nyalini, silakan. Sesuai yang kami jelaskan tadi, saya akan kembali menjelaskan tentang pathway dari tonsilitis ya. Nah, tonsilitis ini disebabkan oleh dua patogen, bakteri atau virus. Nah, bakteri atau virus ini masuk ke dalam udara dan makanan. Nah, setelah masuk ke dalam udara dan makanan, masuk ke dalam kerongkongan. Jadilah peradangan pada tonsil. Nah, peradangan pada tonsil disebabkan oleh virus dan bakteri ini, inilah yang disebut dengan tonsilitis. Nah, karena terjadinya peradangan, terjadi produk sekret berlebih sehingga bersihan jalan nafas tidak efektif karena peradangan tadi. Nah, tonsilitis ini merupakan pembesaran tonsil dan menyebabkan peningkatan suhu tubuh. Tonsilitis menyebabkan pembesaran tonsil dan meningkatkan suhu tubuh. Pembesaran tonsil yaitu benda asing di jalan nafas. Benda asing ini yaitu tadi bakteri dan virus tersebut. Sehingga karena terjadi pembesaran, terjadi obstruksi jalan nafas. Nah, sedangkan peningkatan suhu tubuh tadi terjadilah di proses. Karena terjadi di proses, terjadi kekurangan volume cairan pada pasien yang mengalami tonsilitis. Nah, kemudian obstruksi mekanik. Obstruksi mekanik ini menyebabkan gangguan rasa nyaman atau nyeri dan juga resiko kerusakan menelan. Resiko kerusakan menelan sehingga anoreksia dan resiko perubahan nutrisi kurang dari kebutuhan. Kemudian bersihan jalan nafas tidak efektif tadi
bersihan jalan nafas tidak efektif tadi dapat ditangani atau dilakukan tindakan pembedahan dengan tindakan tonsilektomi. Nah, karena sudah terjadi pembedahan tonsilektomi ini, ada beberapa yang terjadi kepada pasien. Yang pertama, risiko pendarahan. Yang kedua, kurang pemahaman. Dari risiko pendarahan, terjadi darah ada darah di saluran nafas sehingga bersihan jalan nafas tidak efektif kembali. Kemudian dari tindakan tonsilektomi tadi karena kurang pemahaman, jadi masalah pada pasien itu kurang pengetahuan. Demikian pathway dari tonsilitis yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kepada Saudari Indah, Sri Indahyani, apakah sudah jelas atau ada lagi yang ingin ditanyakan? Kalau untuk pathway saya sudah merasa jelas, terus saya boleh nggak untuk nanya lagi? Ya, silakan. Tadi kelompok ada memaparkan di kontraindikasi menyebutkan distraksia darah ya kalau nggak salah. Boleh nggak kelompok menjelaskan apa yang dimaksud dengan distraksia darah? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya kembali. Saya serahkan kepada teman-teman sekelompok untuk berdiskusi supaya bisa menjawab pertanyaan teman kita yang bernama Sri Indahyani. Baik, izin menjawab moderator. Iya, Yusra. Oke, mungkin maksud Sri Indahyani diskrasia darah ya, bukan distrasia. Diskrasia darah adalah gangguan ataupun kelainan yang terjadi pada sel plasma, yaitu DNA sel plasma yang berkembang secara berlebihan sehingga menyebabkan DNA menghasilkan antibodi yang abnormal. Seperti itu ya. Sudah selesai menjawab? Sudah. Bagaimana dengan Saudari Sri Indahyani? Apakah sudah bisa diterima jawabannya? Sudah. Baiklah, kami telah di sini saya akan mengakhiri sesi dari pertanyaan karena sudah 5 yang bertanya. Sekian dari sesi tanya jawab kita. Dan kepada dosen pembimbing kami, Ibu Eklima, mungkin ada yang ingin ditambahkan, Ibu? Maaf untuk Ibu Eklima. Sekian dari hasil sesi tanya jawab kami, Ibu. Kira-kira apakah ada yang ingin Ibu tambahkan, Ibu? Baiklah, kepada teman-teman semuanya dan kepada Ibu Eklima, selaku dosen pembimbing kami telah selesai melakukan presentasi ataupun seminar kasus kami pada hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan
baik itu dari kata, kalimat, dan juga kesalahan teknis kepada semuanya. Mohon dimaafkan ataupun dimaklumi. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Sama-sama. Sama-sama.